Hai kawan, bertemu lagi bersama kami di channel kesayangan kita semua. Video kali ini akan membahas tentang psikopat, sosiopat, narsistik, dan empati gelap. Menurut kawan, siapa sih yang lebih berbahaya secara mental? Pernahkah kawan bertemu dengan sosiopat, psikopat, narsistik, atau bahkan orang yang berempati gelap? Nah, video ini bisa jadi duel pamungkas antar karakter super untuk menentukan siapa yang memenangkan gelar orang paling berbahaya. Gangguan kepribadian ini memiliki sifat atau karakteristik gelap yang membuat mereka berbahaya bagi orang-orang di sekitar mereka dalam berbagai tingkatan. Beberapa kepribadian lebih agresif daripada yang lain. Beberapa juga menyembunyikan diri lebih baik daripada yang lain. Tapi, kesamaan mereka adalah sifat manipulatif mereka. Mereka semua memanipulasi orang untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi masing-masing memiliki cara dan alasan unik di balik mengapa mereka melakukannya. Jadi, mari kita jelajahi setiap tipe kepribadian gelap secara singkat. Sebelum membahas mana yang paling berbahaya bagi kesehatan mental kita semua. Pertama, sosiopat. Berasal dari spektrum gangguan kepribadian antisosial yang omong-omong tidak hanya lebih memilih pizza daripada orang dan ditandai dengan hati nurani yang lemah plus rasa empati yang lemah juga. Nah, itulah sosiopat. Mereka tahu bahwa mereka salah, tapi alih-alih menjadi baik, mereka malah menemukan pembenaran. Sifat sosiopat ditandai dengan, tapi tidak terbatas pada ya, dengan jelas menunjukkan ketidakpedulian terhadap perasaan orang lain, masalah keterikatan, tidak terduga, dan perilaku pemarah. Empati mereka yang rendah dan hati nurani yang lemah membuat berbohong dan mengabaikan orang lain demi mengejar kebutuhan mereka sendiri menjadi lebih mudah. Ketika dihadapkan dengan konsekuensi dari tindakan mereka, mereka bereaksi negatif dengan menunjukkan kedengkian dan kenekatan. Sifat sosiopat adalah kondisi kronis yang dapat diperoleh dari dinamika keluarga yang keras, seperti ketidakstabilan orang tua atau pelecehan seksual. Mari kita lihat pesaing kita berikut ini, yaitu psikopat. Psikopat juga berasal dari spektrum gangguan kepribadian antisosial dan ditandai dengan nihilnya empati. Itulah psikopat. Setiap pembenaran atas tindakan mereka hanyalah untuk tujuan formatif. Psikopat memang memiliki beberapa spesifikasi yang berbeda dari saudaranya sosiopat. Jika sosiopat adalah gunung berapi yang tidak terduga, maka psikopat adalah jurang beku hitam yang sunyi. Sosiopat akan menunjukkan bahwa mereka tidak peduli, tapi psikopat akan meyakinkan Anda bahwa mereka peduli, padahal sebenarnya tidak. Menemukan seorang sosiopat itu mudah, sedangkan seorang psikopat akan berusaha untuk tampil senormal mungkin sambil bersembunyi di tempat terbuka. Para ahli mengatakan bahwa untuk mendiagnosis sosiopat, lihatlah apa yang terlihat di luar. Sedangkan untuk mendiagnosis seorang psikopat, jauh lebih didasarkan pada apa yang terjadi di dalam dan mengapa. Kualitas psikopat seperti kenekatan dan keagresifan disebabkan oleh ketidakseimbangan kimiawi di otak, bukan pola asuh. Salah satu senjata mereka adalah
respon emosional non-otomatis terhadap orang lain. Mereka dapat memilih untuk memahami bagaimana perasaan seseorang jika itu menguntungkan mereka. Meskipun mereka, seorang sosiopat, tidak selalu melakukan kekerasan, tapi mereka tidak memiliki pengekangan dan perlindungan berupa empati dan hati nurani untuk mencegah mereka menjadi brutal. Nomor 3, narsistik. Orang yang narsistik adalah diva dengan ego paling tinggi. Mereka percaya segala sesuatu adalah tentang dan untuk mereka. Tapi mengolok-olok kamu sangat narsis ketika seseorang bertindak menyebalkan, tidak berarti mereka memiliki kelainan tersebut. Bagi seorang narsistik sejati, kepercayaan diri, batasan, dan kasih sayang dasar mereka unggul dan paling utama, dan mereka mengharapkan pujian dan penghambaan. Dalam pikiran mereka mendapatkan jatah ekstra karena mereka memang ekstra. Semua orang lainnya hanyalah mainan, alat, atau pemanggang roti untuk digunakan sampai tidak bermanfaat bagi si narsistik kemudian dibuang. Menurut satu kasus yang dikonfirmasi secara klinis, narsisme adalah pertahanan diri dalam mengejar 4 tujuan utama, yaitu bahan bakar, kontrol, sifat karakter, dan manfaat residu. Bahan bakarnya adalah emosi apapun yang dapat mereka bangkitkan dari Anda. Vampir emosi. Orang narsistik menikmati setiap ons emosi. Mereka senang memiliki kontrol atas perasaan Anda. Mereka mencuri sifat karakter, mengadopsi aspek orang lain, dan menampilkannya sebagai karakter mereka sendiri. Uang, seks, dan kontak adalah semua manfaat residu dari pasokan mereka. Perilaku eksploitatif ini bermula dari trauma masa kecil. Itu bisa saja terbentuk karena terlalu dilimpahi dengan perlindungan dan terlalu disanjung-sanjung, atau karena berada di lingkungan yang tidak stabil. Dan sekarang, kepribadian keempat yang mengejutkan adalah empati gelap. Istilah yang diperkenalkan dalam studi tahun 2021 ini menandai kontestan ini sebagai pendatang baru yang belum teruji. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa orang-orang ini cenderung mendapat skor tertinggi dalam empati, tapi juga tinggi dalam sifat-sifat triad gelap seperti narsisme, machiavellianisme, dan psikopat. Empati gelap dapat digambarkan sebagai versi cermin hitam dari diri kita sendiri. Mereka memiliki semua yang tidak dimiliki kepribadian lain, terutama empati, empati. Tapi empati mereka hanya bersifat kognitif. Empati artinya jika kau terluka maka aku pun terluka. Empati kognitif, orang berempati gelap, berarti mereka sepenuhnya memahami rasa sakit yang mereka sebabkan, tapi mereka tidak merasakannya. Bahkan jika mereka pernah terluka secara langsung di masa lalu, mereka secara intuitif paham bagaimana pola pikir dan perasaan orang lain. Jadi, bagaikan pencuri dengan semua cetak biru dan kata sandi, manipulasi mereka sungguh menghancurkan. Bagi mereka, dengan kekuatan besar, maka datang kesalahan besar. Bel telah berbunyi, dan gangguan yang memenangkan gelar orang paling berbahaya bagi kesehatan mental Anda adalah, sejujurnya, antara psikopat dan empati gelap hampir sama. Atau benarkah begitu? Psikopat memiliki serangan kenihilan empati. Mereka tidak memiliki batasan kesadaran atau empati dan mengambil keuntungan dari orang lain tanpa penyesalan. Mereka mengendurkan pertahanan mereka dengan tampil dan bertindak secara normal. Ya, itu berbahaya sekali. Lalu bagaimana dengan empati gelap?
itu bisa menjadi tipe kepribadian yang paling berbahaya karena berlawanan dengan hasil studi. Empati gelap dapat merasakan apa yang orang lain rasakan. Ini membuat manipulasi akurat jauh lebih mudah bagi mereka. Tapi Anda tidak akan percaya, empati gelap benar-benar ada. Tipe kepribadian tunggal yang paling berbahaya adalah psikopat yang tidak terbelenggu oleh hati nurani. Namun, jika Anda percaya bahwa empati gelap adalah entitas tersendiri, maka inilah pemenangnya. Waspadalah terhadap intrik mereka, karena mereka memiliki kemampuan untuk menyesuaikan dan memfokuskan serangan melalui empati. Tulis komentar kawan di bawah dengan pendapat kawan tentang mana yang paling berbahaya dan mengapa kawan berpikir demikian. Selalu diingat bahwa meskipun kepribadian ini menjadi fenomena psikologis yang mungkin dilakukan secara sadar atau tidak, tapi jika Anda adalah targetnya, Anda tidak akan pernah pantas untuk menerima pelecehan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya.